Saudara, setelah tak lagi dianggap kader oleh PDI Perjuangan, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku telah menyiapkan peta jalan politik. Gibran juga merespons soal partai politik pilihan Presiden Jokowi. Menjawab klaim Partai Golkar bahwa ia dan Jokowi sudah masuk keluarga besar Golkar, Gibran menyebut ia dekat dengan semua partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Soal statusnya yang tak lagi diakui kader oleh PDIP, Gibran mengklaim sudah menyiapkan peta jalan politik ke depan, termasuk perahu politik mana yang akan jadi tunggangannya. Sementara soal ke partai mana Presiden Jokowi akan bergabung, Gibran bilang tidak tahu karena beda peta jalan politik dengannya. Rakyat Indonesia 2, Nurani Rakyat 11, Partai Keadilan Republik Indonesia 8, Partai Solidaritas Indonesia 1. Kalau masalah bargaining dan lain-lain itu nanti yang menilai warga ya. Tapi kita sudah menyiapkan roadmap ke depan, arahnya kemana, ikut siapa, perahunya apa sudah kami siapkan ya. Tenang aja. Wah, saya nggak tahu, tanyakan ke beliau. Itu kan roadmap saya, bukan roadmap beliau. Beda lagi. Melihat trennya sekarang misalnya dengan Golkar yang beberapa kali mengklaim itu. Kalau kami, saya pribadi baik dengan semua partai. Bahkan misalnya dengan teman-teman PDI Perjuangan pun kami masih keep in touch semua ya. Presiden Jokowi akan pindah perahu politik dari PDI Perjuangan ke partai politik lain kembali mencuat setelah disampaikan Ketua Umum Relawan Projo sekaligus Menkominfo Budi Ari Setiadi. Menanggapi Jokowi yang disebut bukan lagi bagian dari PDIP, Budi Ari bilang Jokowi asik-asik aja. Tapi Budi Ari enggan membocorkan partai mana Jokowi akan pindah. Kalau soal Pak Presiden nggak jadi kader PDIP sekarang, apa ceritanya? Nggak apa-apa, asik-asik aja. Tapi benar berarti udah? Apa? Udah enggak berarti? Ya begitulah, kalau kata sana nggak ya udah kita mah apa aja lah. Ya. Kira-kira Kalau mengabdi republik ada tempatnya. Kira-kira pelabuhan politik selanjutnya udah dibahas nggak sih Pak Presiden? Pelabuhan memangnya ini bisa bandar. Iya mau ke partai mana misalnya? Oh ya tunggu aja. Kalau sekarang dibocorin kurang seru. Oh, berarti ada. Ya tunggu aja. Sebelumnya, status Jokowi dan Gibran bukan lagi kader PDIP diungkap oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Komarudin menegaskan Jokowi dan Gibran sudah bukan kader PDI Perjuangan karena beda dukungan di Pilpres. Statusnya sebagai kader siapa? Gibran, Mas Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang bagaimana. Termasuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu ya? Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan kok yang benar saja Menanggapi status keanggotaannya yang tak lagi diakui oleh PDIP, Gibran bilang dipecat dari PDIP enggak apa-apa, sementara Jokowi enggan menanggapinya. PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Tanggapannya seperti apa? Benar nggak Pak? Terima kasih. Ada peluang ketemu sama SBK nggak Pak? Masih Pak. Tapi tanggapan Mas Gibran bahwa ini kan semacam kayak dipecat dari partai gitu. Sempat ada rasa kecewa gitu mungkin. Enggak apa-apa, dipecat ya enggak apa-apa. Ya, makasih. Meski tak lagi diakui sebagai kader PDI Perjuangan, Presiden Jokowi dan Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka sendiri hingga saat ini tak pernah secara resmi menyatakan keluar dari PDI Perjuangan maupun bergabung dengan partai politik lain. Tim Liputan Kompas TV. Usai tak lagi diakui sebagai kader PDIP, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut telah menyiapkan peta jalan dan perahu politik ke depan. Sementara Projo mengirim sinyal Presiden Jokowi akan pindah partai. Apakah keluarga Jokowi telah bulat pindah kendaraan politik? Dan partai politik mana yang klop dengan misi Jokowi dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka? Sudah ada pengamat politik Mas Yunarto Wijaya dan nanti juga akan bergabung Ketua Umum Projo Budi Ari. Mas Toto, selamat sore. Mas Toto, audionya belum dibuka, masih di mute mungkin. Halo. Oke. Mas Toto, kemarin Terdengar? Ketua Umum Ya. Projo Pak Budi Ari bilang kalau Pak Jokowi ini akan berlabuh ke satu partai politik, tapi memang belum di-spill. Warnanya apa? Kalau Mas Toto ngelihatnya, kira-kira ke partai mana? Iya, gosip terkencang kan ke Golkar ya.
ini kan didasarkan pada sebuah logika bahwa Pak Jokowi ini membutuhkan kekuatan partai politik yang real. Karena sekuat apapun image beliau di mata publik, tetapi ketika tidak memiliki partai, beliau tidak memiliki kekuatan real untuk berpengaruh di level elit. Pasca tidak lagi menjadi presiden. Dan hitung-hitungannya kenapa Golkar yang paling disebut, karena Golkar adalah partai terbesar setelah PDI Perjuangan, dan dalam konteks ini bahkan di atas suaranya dari Gerindra. Sehingga walaupun tidak lagi menjadi presiden, tetapi katakanlah menjadi bagian dari Partai Golkar, beliau dianggap memiliki kekuatan politik yang real. Tapi bisa juga kita cara membacanya bukan hanya dalam konteks kekuatan politik. Kalau yang digunakan adalah logika diversifikasi kekuatan politik, bukan tidak mungkin ketika misalnya Gibran ada di dalam partai politik tertentu, katakanlah misalnya Golkar, seperti isu yang beredar, Pak Jokowi akan memegang partai yang lain, seperti PAN misalnya. Sehingga kemudian baik Pak Jokowi ataupun Gibran yang tanda kutip juga dianggap mewakili Jokowi, masing-masing memiliki kekuatan politik. Belum lagi ditambah Mas Kaisang yang kita tahu sudah menjadi ketua umum PSI. Dan itu yang menurut saya bukan tidak mungkin terjadi kalau strateginya adalah diversifikasi politik, kekuatan Jokowi dan keluarga Jokowi. Dan kalau ditanya saya pribadi, memposisikan Pak Jokowi yang harusnya beyond semua partai, katakanlah para pendukungnya mengatakan dia adalah seorang negarawan, tetap lebih baik bukan Jokowi langsung yang masuk ke dalam partai, karena itu akan mengecilkan dan melokalisir nama besarnya hanya menjadi kader partai tertentu. Seharusnya yang ditempatkan hanyalah sosok Gibran, karena memang Gibran sebagai seorang wapres alangkah baiknya menjadi kader partai tertentu. Oke, sudah bergabung juga ada Ketua Umum Projo, Budi Ari. Pak Budi Ari, selamat sore. Pak Budi Ari, selamat sore. Oke, Mas Toto sambil nunggu Pak Budi Ari. Kalau ngelihatnya artinya bisa dipastikan ya, kalau Gibran dan Pak Jokowi nggak akan ada di partai yang sama. Ini yang menunjukkan kalau atau menguatkan kalau mereka ini akan beda ya peta jalan politiknya ya? Saya tidak tahu ya, tapi kan memang tersirat seperti itu dari apa yang disampaikan Mas Gibran. Dan saya melihat dari bahasa-bahasa yang dikeluarkan Mas Gibran ini ada keinginan untuk menunjukkan bahwa dirinya independen, tidak hanya sebatas turunan dari nama besar Jokowi. Dan kalau itu memang yang menjadi pola pikir seorang Mas Gibran yang akan menjadi wapres, alangkah baiknya ayah dan anak ini tidak berada dalam satu partai. Karena lagi-lagi itu akan menunjukkan Gibran masih di bawah bayang-bayang ayahnya. Tetapi apakah strategi seperti itu ya kita harus melihat perkembangan nanti. Bukan tidak mungkin loh, ternyata Pak Jokowi memposisikan diri misalnya masuk ke dalam partai yang kecil seperti PSI dan membesarkan partai ini sehingga kemudian tidak menimbulkan rasa iri atau perasaan dianaktirikan di antara partai-partai besar yang sama-sama sudah mendukung Gibran. Contoh, kalau Pak Jokowi masuk Golkar, mungkin saja PAN akan ngiri. Karena kan biasanya kalau nama Pak Jokowi masih besar, ketika dia masuk Golkar, yang akan membesar adalah nama Golkar. Dan itu akan berimplikasi kepada mengecilnya PAN misalnya. Kalau Pak Jokowi memilih PAN, kebalikannya juga. Bukan tidak mungkin Golkar akan merasa dirugikan sebagai anak tiri. Itu yang menurut saya variabelnya masih banyak yang menarik untuk bisa dianalisis. Oke, tapi Mas Toto ngelihatnya akan atau kapan sih sebenarnya waktu yang paling tepat untuk Pak Jokowi untuk gabung ke partai politik baru? Apakah sekarang ketika masih menjabat sebagai presiden atau nanti juga sebenarnya efeknya masih akan besar? Kalau menurut saya pribadi tetap merasa Pak Jokowi tidak usah masuk partai. Itu akan memposisikan diri dia menjadi lebih besar. Negarawan yang akan diingat legasinya. Kalau ditanya orang kemudian Pak Jokowi bagaimana secara konkret bisa memiliki kekuatan politik, ada Gibran di situ yang suka atau tidak akan dianggap mewakili nama besar Pak Jokowi. Jadi saya pribadi merasa lebih baik Pak Jokowi tidak usah masuk partai, biarkan legasinya yang kemudian berpengaruh dan biarkan Mas Gibran yang fokus untuk masuk ke dalam partai tertentu. Oke, tapi kan ini isunya juga semakin kuat ya, dengan ya dipastikan lagi tadi oleh Ketum Projo kalau akan berlabuh dalam waktu dekat dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Kalau Mas Toto ngelihatnya, apa sebenarnya kepentingan Pak Jokowi untuk tetap berada di partai politik meskipun nantinya udah nggak jadi presiden lagi? Iya, artinya kan ini kita bisa lihat sebagai upaya Jokowi untuk tetap menjadi pemain politik. Karena memang suka atau tidak, fakta sejarah memperlihatkan ketika seseorang tidak lagi menjadi presiden,
pengaruhnya akan jauh berbeda seperti terjadi pada SBY. Bahkan cenderung seringkali langsung mendapatkan kritik atau dilupakan. Mungkin Pak Jokowi belajar dari kondisi ini dan kondisinya saat ini juga tidak ada dalam partai tertentu setelah dianggap keluar dari PDI Perjuangan. Mas Soto, suaranya hilang. Nama besarnya termasuk bagaimana menjaga Gibran harus bisa dijaga ketika kemudian beliau memiliki partai besar dan menjadi kekuatan partai besar juga. Oke, kita akan coba sapa lagi Pak Budi Ari. Pak Budi, selamat sore. Bisa dengar suara dari studio, Pak Budi? Ya, selamat sore. Oke, Pak Budi, kan kemarin bilang kalau Pak Jokowi akan berlabuh nih ke partai politik. Partai mana? Partai baru, partai lama, atau jangan-jangan bikin partai baru? Ini kan merespon sikap dan pernyataan dari teman-teman di PDI Perjuangan yang menyebut Pak Jokowi itu bukan kader PDI Perjuangan lagi. Bagi kami, hemat kami, Pak Jokowi ini aset bangsa. Kalau ditolak di partai sudah tidak dianggap kader, bukan Pak Jokowi nggak banyak yang menampung. Semua partai minta Pak Jokowi untuk masuk. Bukan hanya satu partai. Tapi banyak partai meminta Pak Jokowi untuk bergabung di partai mereka gitu. Kalau dari Projo sendiri artinya akan mengarahkan Pak Jokowi ke partai politik tertentu atau Pak Jokowi memang udah punya pilihan? Enggak, kita bilang sama Pak Jokowi, Bapak masuk partai Pak, terserah Bapak. Masa dihina-hina? Memang Pak Jokowi salah apa sama PDI Perjuangan? Menghina juga nggak pernah. Dan kalah terus nyalain Jokowi terus. Gitu loh. Kita udah tahan menahan diri. Gitu loh. Okay. Dan menurut saya sumbangsi terbesar Pak Jokowi terhadap PDI Perjuangan adalah menjadikan 1 Juni hari nasional. Okay. Itu jangan dipikir Pak Jokowi nggak berbuat sesuatu untuk. Oke, berarti PDI Perjuangan jangan dihina terus lah. Lama-lama kalau dihina juga semua orang bisa habis kesabarannya. Begitu loh, kayak mereka nggak ada dosa aja. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Budi, berarti sikap Pak Jokowi ini untuk menjawab dari sikap PDIP sendiri ya, Pak Budi? Oh ya jelas dong, masa presiden dicemooh di ruang publik, diberikan kata-kata yang kurang berkenan untuk sebuah partai besar terhadap Presiden Republik Indonesia. Ini bukan contoh yang baik. Kita harus sadar bahwa ini kan dilihat oleh publik, disaksikan oleh publik, masa presiden dihina di ruang publik. Seperti itu, Mbak. Oke, artinya apakah sebenarnya Pak Jokowi masih butuh partai politik apa enggak? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Budi dan juga Mas Toto. Kita akan bahas usai jeda, tetap di Kompas Petang. Saudara, kita masih akan melanjutkan dialog terkait teka-teki perahu Jokowi. Masih bersama dengan Mas Yunarto Wijaya dan Pak Budi Aristiadi. Pak Budi, saya balik lagi. Pak Budi, sebenarnya apa kepentingan Pak Jokowi untuk punya partai politik? Kalau selain menjawab tadi ya sikap dari PDIP. Bukan kepentingan Pak Jokowi, ini kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pendukung Pak Jokowi. Karena apa? Karena Pak Jokowi masih muda. Masa dia pulang kampung, enak aja. Masih 63 tahun, udah pulang kampung. Jadi menurut hemat kami, kita diskusi dengan banyak teman-teman, Pak Jokowi ini jangan pulang kampung, jangan pensiun, 63 tahun. Masih terlalu muda untuk ukuran seorang yang punya pengalaman 2 kali jadi wali kota, gubernur DKI, dan Presiden Republik Indonesia. Karena kita menilainya begini loh, pemerintahan Pak Jokowi ini berhasil, terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan-kekurangannya ada. Tentu ada beberapa kekurangan dalam pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun. Tetapi apa yang dicapai Pak Jokowi selama 10 tahun ini kan menurut kalkulasi kami luar biasa. Percepatan, langkah-langkah terobosan. Ingat loh, Pak Jokowi ini termasuk pemerintahan yang bisa mendeliver banyak hal di dalam berbagai kegiatan kehidupan kemasyarakatan. Contohnya soal COVID, penanganan COVID. Kalau nggak ada COVID tuh 2,5 tahun, 3 tahun, kita bisa lebih terbang lagi. Cuma kita nggak bisa nyalain keadaan, kita lihat ke depan. Begitu loh. Oke. Karena itu kami memandang sayang sekali kalau Pak Jokowi tidak terlibat lagi dalam berbagai urusan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat. Gitu loh. Kalau soal partai, terserah Pak Jokowi. Walaupun saya dimarahin Pak Jokowi sih soal, Bapak jadi masuk partai, Pak. Saya mau jadi pensiun aja. Jangan begitu, Pak. Bapak masih muda kok udah pensiun. Saya bilang begitu ke Bapak.
Tapi semua kan kembali kepada Pak Jokowi, sikap Pak Jokowi, gitu loh. Oke, Mas Toto, kalau Mas Toto ngelihatnya setelah Pak Jokowi udah beres nih masa kepemimpinan pemerintahannya jadi presiden, apakah Pak Jokowi udah nggak punya kekuatan lagi atau gimana ngelihatnya? Kalau tanpa parpol ya? Kalau saya melihat, kan kebanyakan dari para pendukung Pak Jokowi termasuk para relawan, mungkin termasuk Mas Muni ya, Mas Budi Ari, paling tidak nyaman dengan istilah petugas partai yang seringkali dianggap merendahkan posisi seorang presiden. Kalau konteks itu kita terjemahkan ke dalam bagaimana harusnya kita melihat masa depan Pak Jokowi, harusnya Pak Jokowi tidak usah masuk partai. Karena seseorang ketika sudah menjadi kader partai, yang tadi saya katakan, terdegradasi diingat orang hanya warnanya saja. Misal dari merah kalau masuk Golkar, orang akan ingat Pak Jokowi dari merah menjadi kuning. Kalau masuk PAN dari merah menjadi biru. Kalau katakanlah Pak Jokowi ingin dikenang sebagai presiden seperti yang tadi Mas Muni sebutkan dengan berbagai legasinya, biarkan legasinya yang bekerja, biarkan infrastruktur yang sudah dibangunnya, omnibus yang dikeluarkannya, IKN yang sedang digagasnya dan ingin dibangunnya, itu yang akan terus membuat orang mengingat nama Pak Jokowi. Bahwa kemudian Pak Jokowi akan tetap ada dalam politik, menurut saya harusnya tidak didegradasi dalam konteks masuk partai. Bisa saja misalnya menjadi penasehat, saya tidak tahu apakah perlu ada perubahan nomenklatur ketika Pak Jokowi ditempatkan dalam posisi tertentu, tapi dengan catatan jangan membuat Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tereliminir ya kekuasaannya ya. Jadi tempatkan pada posisi beyond partai tadi. Saya harus mengatakan kalau ingin berpikir mengenai bagaimana nama besar Jokowi ini ada dalam menjadi pemain politik, tempatnya adalah Gibran. Karena Gibran adalah seorang wapres. Dan posisinya akan menjadi lebih kuat secara politik dalam koalisi kalau dia masuk ke dalam partai tertentu. Jadi kalau menurut saya paling baik adalah Pak Jokowi, boleh loh, Pak Jokowi pengen pulang kampung loh. Itu statement beliau sendiri. Tapi tempatkan beliau tetap misalnya untuk menjadi penasehatkah, diminta masukannya kah, tanpa harus terbatas ruang geraknya masuk ke dalam kader partai politik tertentu. Oke, berarti kalaupun gabung dalam partai politik nih misalnya kalau jadi, posisi apa yang sebenarnya paling strategis bagi Jokowi kalau misalnya memang masih ada kepentingan untuk melanjutkan legasi, Mas Toto? Menurut saya tidak perlu menjadi kader partai politik. Tempatkan Gibran untuk menjadi ketua umum partai tertentu. Walaupun ini akan memancing kontroversi lagi karena kok baru masuk tiba-tiba bisa jadi ketua umum ya. Tapi itu hal lumrah ketika sosok tersebut sudah menjadi level wapres misalnya ya. Tetapi jangan kemudian tempatkan Pak Jokowi lagi-lagi tadi terkungkung mau jadi ketua umum, mau jadi ketua Dewan Pembina, mau jadi ketua Dewan Syuro. Warnanya itu akan menjadi hanya satu warna. Padahal kan dalam penjelasan Mas Budi Ari tadi, apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, legasinya itu harusnya ditempatkan melebihi berbagai macam warna. Dan biarkan Pak Jokowi tidak diingat hanya dalam satu warna, tidak lagi hanya menjadi kader partai atau petugas partai tertentu, tapi legasinya yang akan diingat orang. Oke, Pak Budi, tadi Mas Toto bilang gak usah lah gabung parpol, biar legasinya aja yang bekerja. Projo ngelihatnya gimana? Gini, ini kan pandangan kami, semua pendukung dan pencinta Pak Jokowi. Imajinasi kami, Bapak masih muda, Pak Jokowi masih muda, sehingga sayang sekali kalau beliau walaupun bukan Pak Jokowi tidak punya keinginan untuk, Pak Jokowi pernah ngomong sama saya, saya pulang kampung aja deh, habis ini saya nggak usah ikut urusan politik lagi. Loh, saya bilang Pak, di Republik ini cuma Bapak yang punya pengalaman jadi wali kota, gubernur dan presiden Indonesia, presiden Republik Indonesia 10 tahun. Bapak punya pengalaman untuk memberi input, memberi masukan-masukan yang berharga karena Pak Jokowi punya pengalaman itu gitu loh. Nah, bahwa nanti Pak Jokowi seperti apa ya biar beliau yang memutuskan. Tapi buat kami kan kami menyampaikan apa yang menjadi pendapat kami gitu loh, bahwa Pak Jokowi ini aset bangsa. Sangat sayang sekali kalau Pak Jokowi memutuskan untuk pensiun atau pulang kampung. Tapi keputusannya tetap di tangan Pak Presiden, Pak Jokowi. Begitu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi Ari Setiadi, Ketua Umum Projo. Kemudian juga Mas Yunarto Wijaya, pengamat politik. Kita lihat ya seperti apa jalan politik Pak Jokowi. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Muni.